silahkan hentikan videonya untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 2 kita ya, yaitu kita akan belajar tentang nada, notasi, dan batu bara. Yang pertama, kita akan belajar tentang nada. Kalian tahu apa itu nada? Nada adalah bunyi yang teratur, dan ada yang tinggi, ada yang rendah, serta ada yang sedang. Kemudian kalau bunyinya tidak teratur, apakah itu disebut nada? Tentu bukan ya. Kalau bunyinya tidak teratur, itu disebut desah atau derak. Ingat, nada itu teratur. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Kalau desah itu tidak teratur. Selanjutnya, kalian juga sudah belajar kan tentang nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Nada rendah ada titiknya di bawah, nada sedang tidak ada titiknya, kemudian nada tinggi ada titiknya. Kemudian kalian juga harus tahu ternyata setiap nada itu punya nama. Ada do, re, mi, fa, sol, la, dan si. Ingat ya. Sekarang kita akan belajar tentang notasi musik. Kalian bisa buka buku kalian halaman 43 sampai 44. Apa ya notasi musik? Notasi musik itu adalah informasi tentang musik. Supaya apa? Supaya bisa dimainkan. Nah, contohnya kalian bisa lihat di bawah. Notasi musik itu ada dua. Ada notasi angka dan notasi balok. Notasi angka terdiri dari not angka. Sedangkan notasi balok terdiri dari not balok. Kemudian pada notasi musik itu juga ada judul. Kemudian nada pertama, nada do-nya dimulai dari mana. Kemudian ada birama dan banyak informasi tentang musik lainnya ya. Juga ada penciptanya. Itulah notasi musik. Nah, semua ini namanya notasi musik. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang notasi balok ya. Notasi balok itu terdiri atas not balok. Setiap not angka itu punya not balok masing-masing. Nih, kalian lihat ya. Sebelum itu kita harus tahu dulu. Kalau not balok itu terletak di sangkar nada atau paranada. Nah, di paranada ini ada 5 garis anak-anak. Ini dari sini sampai sini itu namanya paranada atau sangkar nada. Kemudian garisnya nih ada 5, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk nada do, dia ditulis di garis paling bawah, yaitu menggunakan garis bantu ya. Kemudian nada re tepat di bawah garis yang pertama. Kemudian nada mi tepat di tengah garis yang pertama. Nada fa di bawah garis kedua. Nada sol tepat di garis yang kedua. Kemudian nada la di bawah garis ketiga. Nada si di garis ketiga. Kemudian untuk nada si, nada do, dan nada tinggi lainnya itu tiangnya menghadap ke bawah ya. Karena dia ada di garis ketiga. Ingat, kalau dia ada di garis ketiga, kemudian garis keempat dan seterusnya, maka tiangnya akan menghadap ke bawah. Ingat ya. Jadi yang tiangnya menghadap ke atas itu adalah dari bawah garis pertama sampai ke bawah garis ketiga. Untuk garis ketiga ke atas, dia tiangnya akan menghadap ke bawah. Kemudian setiap not balok itu punya arti yang beda-beda, kemudian namanya juga beda-beda. Ada not penuh. Not penuh itu ada 4 ketukan ya. Kemudian ada not setengah, itu ada 2 ketukan. Kemudian not seperempat, ada 1 ketukan. Nah, biasanya yang paling sering ada di lagu itu adalah yang 1 ketukan. Kemudian ada not 1/8 atau 1/8. Itu ada lambangnya 1 bendera.
Kemudian nilainya setengah ketukan. Dan yang terakhir adalah not 1/16. Kita sampai sini aja ya. Ada 2 bendera. Nilainya adalah 1/4 ketukan. Nah, selain not balok yang Ibu jelaskan tadi, ternyata juga ada nih titik di not baloknya. Itu artinya apa ya? Artinya berhenti sebentar ya anak-anak. Kalian lihat not balok ini warnanya apa? Hitam. Nah, warna hitam ini ternyata sama dengan warna pada batu bara anak-anak. Selanjutnya, kalian buka halaman 55 sampai 56. Kita akan belajar tentang batu bara. Apa ya batu bara? Batu bara itu salah satu energi fosil dan terbentuk dari tumbuhan prasejarah. Ini gambarnya. Tumbuhan prasejarah besar-besar kan tumbuhannya. Kemudian, tumbuhan prasejarah ini mati anak-anak dan tertimbun di rawa serta lahan gambut. Maka semakin lama dia tertimbun, semakin ke dalam bumi. Kemudian semakin lama dia semakin mengeras dan menjadi batu bara. Nah, untuk sampai bisa menjadi batu bara perlu berapa tahun ya, Bu? Ternyata perlu 290 sampai 360 juta tahun baru bisa menjadi batu bara. Kalian bayangkan, kalau misalkan terbentuk dari tumbuhan sekarang nih, tahun 2021, berarti kita perlu menunggu 290 juta sampai 360 juta tahun lagi baru dapat batu bara yang baru. Kalian masih hidup nggak ya? Kemudian, pembentukan batu bara itu dibantu oleh tekanan alam. Seperti apa? Seperti gempa. Gempa inilah yang menyebabkan tumbuhan prasejarah itu semakin masuk ke dalam bumi. Kemudian juga hujan. Kemudian juga ada panas. Selanjutnya kita akan melihat apa saja ya manfaat dari batu bara ini. Nah, ternyata batu bara ini dijadikan bahan bakar anak-anak. Bahan bakar kereta api. Kemudian juga bahan bakar di industri. Selain itu, batu bara juga bisa menyalakan kompor yang menggunakan batu bara. Selain itu, batu bara juga digunakan untuk pembangkit listrik. Jadi, kita mendapatkan listrik itu karena adanya batu bara. Kalian juga bisa melihat daerah penghasil batu bara. Ada Ombilin, Sumatera Barat. Kemudian ada Bukit Asam di Palembang. Kemudian ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah juga ada, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Batu bara ini kan digunakan untuk bahan bakar, kemudian menyalakan kompor, dan pembangkit listrik. Apabila digunakan terus-menerus, maka batu bara ini bisa habis anak-anak. Oleh sebab itu ya, kita harus menghemat penggunaan batu bara. Dengan cara apa? Yaitu mengganti batu bara dengan alternatif lain. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas energi alternatif sebagai pengganti dari batu bara dan energi fosil lainnya. Cukup sekian materi hari ini dan kalian tulis di grup kelas ya. Nama siswa, kemudian 13 September selesai. Ingat, tulisannya harus sama. Sekian video hari ini, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.